Kegagalan. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tidak memandang kasta, tidak memandang usia, tidak memandang seberapa tinggi jabatan, pasti seseorang pernah mengalami yang namanya sebuah kegagalan. Entah itu dalam kegagalan pernikahan, dalam mendidik anak, atau bahkan dalam berjanji dan berkomitmen. Karena sejatinya manusia memang tidak sempurna. Halo, perkenalkan, namaku Adi. Aku seorang pelajar biasa. Sebagai seorang pelajar, kegiatanku selama di rumah ini hanya belajar, dan belajar. Mungkin terdengar membosankan dan monoton. Namun, untuk seseorang yang akan segera lulus dari sekolahnya, belajar adalah alat untuk mempersiapkan masa depan. Dan aku sadar, untuk mencapai hasil yang terbaik, aku harus mempersiapkannya dengan matang. Tiap hari aku belajar memahami materi-materi yang guru berikan. Walaupun sulit, namun aku tetap berusaha. Aku juga terkadang mengikuti lomba sebagai bekal aku untuk mendaftar sekolah nanti. Dan dalam berlomba pun, aku selalu berusaha yang terbaik. Aku mengerahkan segala ilmu dan pikiranku untuk menciptakan hasil yang terbaik. Namun, manusia memang tidaklah sempurna. Terkadang kita terlalu naif hingga lupa batasan kita sendiri. Ego yang ada dalam diri kita perlahan-lahan mulai membekukan hati dan pikiran kita, membuat kita terjebak dalam labirin. Aku begitu sedih. Aku begitu marah. Dan aku bertanya-tanya, kenapa hasil belajarku yang begitu keras seperti ini? Aku begitu kecewa. Aku begitu membenci diriku sendiri. Semua jerih lelahku berakhir seperti ini. Perlahan pikiranku mulai jernih, dan aku bertanya pada diriku sendiri, di manakah salahku? Namun pandanganku teralihkan oleh sebuah buku yang cukup menarik. Perlahan aku mulai membuka buku itu. Lembar demi lembar mulai kubuka dan mulai kubaca sedikit demi sedikit. Hingga aku mengenal seorang yang telah mati namun hidup kembali. Dan mukjizat-mukjizat hebatnya membuat aku tersadar bahwa mukjizat itu nyata. Mukjizat-mukjizat hebatnya membuatku perlahan mulai mengikuti ia. Aku benar-benar takjub akan kuasanya yang begitu besar dan dahsyat. Meskipun begitu, banyak orang yang mengolok-olok dia dan mengkhianati dia, hingga dia pun akhirnya disalibkan. Melihatnya menderita, aku langsung bercermin pada diriku sendiri. Kenapa kamu menyerah? Padahal masalah kamu tidak sebesar dia. Kamu ini masih muda. Kamu bisa melewati semua ini. Semua ini hanyalah batu kecil. Dan aku pun mulai berusaha untuk bangkit dari keterpurukanku. Aku mulai menyiapkan semuanya dengan baik. Aku mulai membaca dengan teliti, memahami semua materinya. Aku mulai melakukan latihan-latihan kecil. Aku mulai berdoa, karena aku yakin dengan kuasanya, aku bisa melakukan semua dengan lebih mudah. Aku juga tak lupa belajar pengalaman orang-orang yang lebih ahli. Seperti Yesus yang bangkit dari kuburnya, aku pun akhirnya berhasil. Semua usahaku akhirnya terbayarkan. Dan aku sadar bahwa tanpanya aku tak berarti apa-apa. Ialah yang datang padaku dan memperlihatkan padaku bahwa segala sesuatu itu tidak bisa dicapai tanpa usaha yang keras. Dan terkadang kita harus menampil pahit untuk bisa merasakan yang namanya kesuksesan. Harus berani mencoba dan melakukan terobosan, serta berani menerima kegagalan kita.